Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja. Tetap di rumah saja ya. Oke, kakak hari ini akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pelatihan teater. Dan materi kali ini tentang naskah, menulis naskah teater. Dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai menulis naskah teater. Menulis naskah teater bukanlah hal yang mudah, butuh kemampuan dan pengalaman yang banyak di seni peran untuk menciptakan sebuah karya naskah yang baik untuk dipentaskan. Nah, naskah memiliki arti bentuk tulisan dari suatu drama yang telah dimainkan berkali-kali dalam bentuk yang berbeda-beda. Naskah tersebut tidak akan berubah mutunya. Hal ini tergantung pada pengarang dan situasi, kondisi, serta di mana akan dimainkannya sebuah naskah. Ada beberapa unsur yang harus dimiliki seorang penulis naskah, yaitu tema, pemain atau lakon, dan plot atau rangka cerita. Kita masuk di tema. Tema adalah rumusan intisari cerita yang dipergunakan dalam menentukan arah dan tujuan cerita. Dari tema inilah kemudian ditemukan lakon-lakon sebuah cerita. Tema yang baik akan menciptakan alur yang menarik untuk dipentaskan dan memudahkan penulis untuk menentukan pemain dan pemeran di dalam sebuah naskah yang akan ditulisnya. Kemudian ada lakon, pemain atau aktor. Nah, dalam cerita drama, aktor merupakan unsur yang paling aktif yang menjadi penggerak cerita. Oleh karena itu, seorang aktor haruslah memiliki karakter agar dapat berfungsi sebagai penggerak cerita yang baik. Di samping itu, di dalam naskah akan ditemukan dimensi-dimensi sang aktor. Nah, biasanya ada 3 dimensi yang ditemukan, yaitu dimensi fisiologi. Ya, itu yang pertama ya. Nah, ciri-ciri dimensi fisiologi ini adalah dari usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, ciri-ciri muka. Nah, itu dimensi fisiologi. Ingat ya. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi sosiologi. Dimensi sosiologi seperti latar belakang kemasyarakatan, status sosial, pendidikan, pekerjaan, peran dalam masyarakat, kehidupan pribadi dan pandangan hidup, dan juga agama. Itu masuk pada dimensi sosiologi. Nah, dimensi yang ketiga adalah dimensi psikologi. Oke, dimensi psikologi itu seperti ada latar belakang kejiwaan, temperamen, mentalitas, sifat, sikap, dan kekuatan. Nah, tingkat kecerdasan juga masuk, keahlian dalam bidang tertentu juga masuk, apalagi kecakapan. Apabila kita mengabaikan salah satu saja dari 3 dimensi di atas itu, maka peran yang akan kita perankan menjadi tokoh yang kaku, ya, timpang, dan bahkan cenderung menjadi tokoh yang mati. Sekarang kita bahas tentang plot. Plot adalah alur atau kerangka cerita. Plot adalah suatu keseluruhan peristiwa di dalam naskah. Secara garis besar, plot drama dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu eksposisi atau pemaparan. Bagian pertama dari suatu pementasan drama adalah pemaparan atau eksposisi. Pada bagian ini diceritakan mengenai tempat, waktu, dan segala situasi dari para pelakunya. Kepada penonton disajikan sketsa cerita sehingga penonton dapat meraba dari mana cerita ini dimulai. Jadi
Eksposisi berfungsi sebagai pengantar cerita. Kemudian ada yang namanya dialog. Ya. Dialog berisikan kata-kata. Dalam drama, para aktor harus berbicara dan apa yang diurutkan mesti sesuai dengan perannya. Dialog berfungsi untuk mengungkapkan persoalan, menjelaskan perihal tokoh, menggerakkan plot, maju, mundur, dan membuka fakta. Dialog juga menjadi penjelas dalam penggambaran sebuah peran dan alur cerita di dalam naskah tentunya. Kemudian ada yang namanya klimaks dan krisis. Klimaks dibangun melewati krisis demi krisis. Krisis adalah puncak plot dalam adegan. Konflik adalah suatu komplikasi yang bergerak dalam suatu klimaks. Klimaks dapat diartikan sebuah masalah atau konflik di dalam sebuah naskah. Klimaks biasanya bisa terjadi di pertengahan atau di penghujung akhir cerita yang dibuat oleh si penulis naskah. Kemudian ada yang namanya penyelesaian. Drama terdiri dari sekian adegan di mana di dalamnya terdapat krisis-krisis yang memunculkan beberapa klimaks. Nah, suatu klimaks terbesar di bagian akhir selanjutnya diikuti dengan penyelesaian. Sebuah bentuk penjelasan terhadap sebuah naskah mempunyai penyelesaian yang membawa kepada kejelasan akhir cerita di sebuah naskah. Itulah materi singkat tentang bagaimana cara menulis naskah teater ya. Semoga setelah mengikuti dan memahami langkah-langkah yang kakak jelaskan tadi, adik-adik dapat mencoba membuat sebuah naskah yang baik dan bagus untuk diperankan di sebuah pertunjukan seni teater. Demikian hari ini, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.